Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Prestasi? Bagaimana puasanya hari ini? Semoga puasanya tetap terjaga ya. Dan kita semua mendapatkan kemenangan di hari Nan Fitri ini. Bersama saya Wita, kembali dalam Bincang Prestasi. Kali ini saya sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cilegon. Kita akan berbincang-bincang dengan pemenang juara pertama dari Perlombaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat wilayah Banten. MTQ ini adalah merupakan rangkaian perlombaan dalam rangka menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59 di tahun 2023, di mana tema yang diambil dalam Hari Bakti Pemasyarakatan tahun ini adalah transformasi pemasyarakatan semakin pasti berakhlak Indonesia maju. Sobat Prestasi, ayo ikuti saya, kita akan bincang-bincang langsung dengan pemenang juara pertama dari Musabaqah Tilawatil Quran tingkat wilayah Banten. Mari. Berada di balik jeruji besi tidak membatasi para narapidana untuk melakukan hal yang bersifat positif. Bahkan tidak menutup kemungkinan meraih satu prestasi yang membanggakan. Seperti Muhammad Syahroni, salah satu warga binaan Lapas kelas 2A Cilegon. Ia berhasil menjuarai perlombaan Musabaqah Tilawatil Quran dalam Pekan Olahraga dan Seni Narapidana tingkat wilayah Banten. Selain menjadi ajang dalam menyalurkan bakat dan minat warga binaan, tentu perlombaan ini dapat dijadikan sebagai momentum bahwa hidup di dalam penjara dapat merubah perilaku menjadi lebih positif dan berprestasi. Tentunya perlombaan MTQ ini bukan tentang perlombaannya, tapi bagaimana nilai religi dapat tertanam di dalam hati para warga binaan pemasyarakatan. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk Bu. Iya Pak. Wah, lagi kegiatan apa nih Pak? Alhamdulillah di sini kegiatan pengajian Ibu. Dengan Bapak Muhammad Haironi. Betul. Lebih enaknya saya panggil apa nih Pak? Ustadz Roni. Ustadz Roni. Pak Ustadz Roni, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Mohon maaf saya mengganggu kegiatannya ini di siang hari. Iya nggak apa-apa. Enggak. Oke, Pak Ustadz Roni, kemarin kan sempat mengikuti kegiatan ya yang ada di Lapas kelas 1 Tangerang, menjadi perwakilan dari Lapas Cilegon dan kemudian juara 1 tingkat wilayah Banten. Apa nih perasaannya nih Pak? Sangat senang dan bangga karena bisa membawa nama Lapas Cilegon lebih baik. Gitu. Luar biasa ya Pak. Bisa mengangkat Lapas Cilegon lebih baik lagi, mudah-mudahan Lapas Cilegon ini akan lebih maju lagi dalam agamanya gitu. Amin. Bangga pastinya ya Pak? Bangga. Apalagi menjadi perwakilan Lapas ya. Menang juara 1 tingkat provinsi. Kemarin surat apa tuh Pak yang dibawakan? Surat Al-Baqarah ayat 60. Kalau boleh secara intinya artinya tentang apa itu Pak? Ya, tentang para nabi. Oh, tentang para Musa. Gitu. Pastinya di sini banyak warga binaan yang mengikuti kegiatan pembinaan rohani. Bapak yang diambil atau mewakili ke tingkat wilayah kemarin di Lapas kelas 1 Tangerang. Itu alasannya pasti ada nih. Kenapa saya bisa mau ikut kegiatan MTQ ini? Karena saya pengen mewakili Lapas Cilegon dan pengen Lapas Cilegon namanya lebih baik lagi gitu dengan adanya MTQ tersebut gitu. Namanya lebih baik lagi selain mengharumkan juga kebanggaan untuk diri sendiri ya Pak ya. Persiapannya apa aja tuh Pak waktu kemarin? Ya persiapannya fisik supaya tidak kecapean, terus tidur supaya cukup, supaya suara juga bisa keluar dan tidak madat. Madat itu apa tuh Pak? Madat itu suaranya alot.
tidak bisa keluar. Alot tidak keluar, serak gitu. Ya, tidak serak tapi alot. Tidak serak tapi alot. Sehingga kayak terkena getah timun di tenggorokan tersebut gitu. Oh. Seperti mau jadi gitu. Itu kalau kayak begitu bukan nggak nyampe nafasnya, bukan ya Pak? Bukan. Gitu ya. Karena bekas suara kurang tidur. Oh, itu sangat mempengaruhi ya? Sangat mempengaruhi. Dengan fisik juga mempengaruhi. Kalau kita kecapean, tenaga suara perut tidak akan terangkat. Gitu. Itu yang dipakai suara perut? Dua-duanya. Oh, dua-duanya? Digabung. Oke. Dari suara perut kemudian suara dada juga? Iya, digabung jadi satu. Oke. Tidur tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang dari 8 jam? Ya. Boleh sih, teman, jangan sampai tidurnya lebih 1 jam, itu akan mempengaruhi ke suara. Gitu. 2 jam, 3 jam cukup lah. Gitu. Selain latihan rutin membaca, kemudian ada fisik juga mempengaruhi ya Pak? Mempengaruhi kalau kecapean. Kalau kecapean itu pasti akan mempengaruhi suara dan lain sebagainya ya? Betul. Wah, hebat, luar biasa. Sejak kapan nih Pak belajar ilmu tajwid seperti ini? Sejak sekolah madrasah. Berbicara mengenai sekolah madrasah, di luar lapas, pernahkah Bapak mengikuti kegiatan MTQ juga? Pernah. Pernah? Berapa kali itu Pak? Juara juga? Alhamdulillah juara juga. Semenjak dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, kabupaten kota, dan sampai provinsi. Wah, luar biasa. Dan ini yang tahun ini yang sekarang ya Pak ya? Di tahun 2023 ini ya? Yes. Bapak menang tingkat provinsi ya? Tingkat wilayah ya? Ya, tingkat wilayah. Selama bimbingan ataupun selama persiapan tuh, tadi mau ngikut kegiatan di lapas kelas 1 perlombaan MTQ, ada bimbingan qori dari luar kah? Kalau bimbingan khusus tidak ada. Kita latihan bersama dengan teman, ngambil dari luar oleh Ayah Dadang. Alhamdulillah Ayah Dadang menghadirkan qori-qori dari luar untuk latihan bersama gitu. Pak Dadang ini disebut dengan Ayah Dadang ya? Ayah Dadang. Ayah Dadang, beliau ini memang pembinaannya di sini ya? Ya, alhamdulillah pembina yang sangat luar biasa. Saya jempolin untuk keagamaan. Ayah Dadang itu sebagai pembina di masjid ini ya Pak ya? Betul, di masjid luar biasa ini, binaannya kepada warga binaan tuh sangat totalitas ya Pak ya? Sangat totalitas. Di beliau tentang keagamaan nomor 1. Oh, nomor 1. Jadi ya, pembimbing yang sangat luar biasa ya Dadang untuk masjid ini. Gitu. Jadi para warga binaan di sini pun menganggap beliau tuh ayah ya, bapak ya, luar biasa. Kayak orang tua sendiri, jadi ayah. Gitu. Oh, jadi ayah, lebih akrab ya Pak ya, lebih Ayah akrab. Dadang. Betul. Kembali lagi tadi pada qori Pak, semenjak kapan Pak Ustadz mengenal yang namanya qori atau apa bacaan yang dilakukan seperti itu? Semenjak duduk di pesantren, perkiraan usia kalau sekolah tuh SMK kelas 3 gitu. SMA? SMK kelas 3. Berhubung saya SD doang, jadi ukuran-ukuran gitu. Saya hitung-hitung. Gitu. Berbicara mengenai keluarga, pastinya mereka sangat bangga ya Pak. Ya. Apalagi di tahun 2023 ini, Bapak memberikan ya suatu berita kegembiraan untuk mereka juara 1 lomba MTQ tingkat wilayah. Itu kayaknya kan nggak mudah ya Pak ya. Apa perasaan keluarga nih Pak? Perasaan keluarga alhamdulillah sangat senang bangga. Bukan hanya anak dan istri saya saja, tapi ibu saya, orang tua gitu ya, dan adik-adik saya semua bangga, termasuk saudara saya gitu ya. Ternyata di penjara juga ada yang namanya keagamaan gitu. Jadi setahu warga luar bahwa penjara ini tempatnya orang-orang yang tidak benar. Akan tetapi setelah dapat prestasi dengan adanya MTQ tingkat provinsi dan dapat juara 1, alhamdulillah warga kampung saya, jangankan ibu saya dan anak istri saya, termasuk warga kampung sini sangat bangga. Dan ini pun Pak Ustadz sudah membuktikan kepada masyarakat di luar ya Pak Ustadz ya, betul, bahwa
walaupun di balik jeruji besi, walaupun Bapak dalam keadaan di sini, tapi tetap masih bisa berkarya, bisa berinovasi ya Pak ya? Iya betul. Ini contohnya dengan yang sekarang. Betul. Karena dengan masyarakat luar sana, di dalam penjara itu kurang ini Bu ya, artinya dituduhnya yang macam-macam, orang penjara itu orang penjahat semualah, segala macam lah gitu. Ternyata begitu saya membuktikan dengan piala yang ada, foto yang ada, gitu kan. Jangankan orang tua, ibu saya, anak istri saya, adik-adik saya, bahkan orang kampung pun bangga. Oh, Masya Allah. Melihat saya berprestasi di dalam penjara ini, gitu. Wah, hebat sekali ya Pak ya. Karena orang luar nuduh di penjara ini tidak ada keagamaan. Ternyata agamanya lebih baik lagi daripada di luar. Alhamdulillah, dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Ustadz Roni ya Pak ya. Berapa keluarga Pak? Berapa anak-anak di rumah? Anak 3. Oh, anak 3. Nomor 1 sekolah di SMK kelas 2 mau naik kelas 3. Nomor 2 SD kelas 5 mau naik kelas 6. Yang nomor ketiga cewek mau ke SD. Gitu. Oh, cewek mau ke SD. 3 ya Pak, sudah lengkap semuanya ya Pak. Alhamdulillah lengkap. Ini diajar mengaji pun oleh Pak Ustadz di rumah. Betul, diajarin ke anak saya, terus saya taruh anak yang gede di pesantren. Gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih di pesantren anak yang gede. Pak Ustadz, bagaimana menerapkan pendidikan agama kepada anak-anak di rumah? Ya, di rumah di kampung saya habis maghrib biasa saya panggilin satu-satu untuk baca Quran. Mau tidak mau saya paksa untuk baca Quran. Gitu. Ada sanksi kalau tidak mau belajar? Sanksinya ada. Apa itu tapi Pak? Bukan sanksi, tapi hadiah. Kalau kamu mau ngaji dan mau ngapalin surat ini, saya kasih duit 50.000. Oh, besar sekali. Itu. Untuk mempersemangat anak-anak, dan alhamdulillah anak-anak juga udah pada apalah juz amma sebagian gitu yang kecil ini. Pak, kalau boleh saya bertanya, pada saat kemarin ikut kegiatan di sana, siapa yang memberikan support yang paling besar, yang paling banyak pada Pak Ustadz? Support yang paling besar dan paling banyak adalah Ayah Dadang, bikin semangat saya. Tetap ya Ayah Dadang ya? Ayah Dadang. Karena beliaulah yang bikin semangat saya, suruh sabar, tenang, dan berdoa kepada Allah. Gitu. Jadi, nah disitulah pertama awal saya melihat peserta juga, jujur agak ngedon juga. Oh, sempat ngedon juga? Sempat ngedon, karena dengan gaya-gaya pakaian beliau tuh benar-benar sangat luar biasa, sebagai kori-kori terkenal gitu. Wah, ngedon juga. Akan tapi setelah beliau mendapat surat tembakan dari dewan juri, ternyata dia juga ngedon. Dia yang ngedon, akhirnya saya yang semangat gitu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Dengan begitu banyak peserta, kemudian dilombakan setingkat wilayah Banten, pastinya ada rasa deg-degan, pasti ya Pak ya? Ada deg-degan, ada, karena beliau juga suaranya sangat luar biasa dan benar-benar seorang qori juga beliau gitu ya. Mungkin kekurangan beliau adalah di tajwid dan makhrajul huruf gitu. Mungkin seperti itu. Akan tetapi masalah lagu, masalah pakaian sangat luar biasa beliau. Deg-degan pasti ya Pak, tapi hebat Bapak bisa menguasai emosi dan jiwa ya Pak. Emosi jiwanya bisa dikendalikan. Kalau boleh tahu nih Pak, melihat kemarin pertandingan di Lapas Kelas 1 Tangerang, kalau menurut Bapak, saingan terberat Bapak dari lapas mana? Ya, saing terberat saya waktu itu adalah tuan rumah kelas 1 TB dengan saingannya Lapas Serang. Lapas Kelas 1 Tangerang dan Lapas Serang. Bapak melihatnya seperti apa tuh? Karena dari segi lagom dan suara sangat indah, gitu kan. Nah, yang ketiganya dari TL. TL. Ya, itu saingan terberat. Nah, saing terberat yang sebenarnya adalah TB, karena tuan rumah beliau. Gitu. Gitu. Tapi karena saya dikasih semangat terus sama Ayah Dadang, saya tidak sedikit pun tidak gemeteran. Oh, Masya Allah. Kalau boleh, Pak Ustadz boleh membacakan ayat suci Al-Quran? Boleh. Saya ingin mendengarkannya. Apa nih Pak, surat apa yang ingin dibacakan? Saya akan bacakan surat Ar-Rahman. Oke, ayat silakan, 1 sampai seterusnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال
كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين صدق الله العظيم. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Begitu indah kalam ilahi yang dilantunkan oleh Pak Ustadz. Terakhir, pertanyaan terakhir Pak Ustadz, harapannya? Harapan ke depan mudah-mudahan saya menjadi orang yang berguna. Amin. Dan lebih baik lagi di masyarakat, nusa dan bangsa. Amin. Terutama bagi agama. Amin. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz Roni atas waktu dan kesempatannya ya. Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan tidak berhenti untuk terus berkarya, berinovasi, tetap semangat ya Pak ya. Salam sehat dan satu jargon saya, jangan lupa untuk selalu berbahagia. Amin, amin, amin. Makasih Pak Ustadz, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Ustadz. Mangga Ibu, terima kasih Ibu. Balik Jeruji Besi tidak membatasi para warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cilegon untuk melakukan hal yang bersifat positif, bahkan meraih prestasi yang membanggakan. Karena di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya menjalankan hukuman, namun mereka semua dibina, baik dari segi kerohanian maupun keterampilan kemandirian, sehingga mereka bebas nanti bisa berguna bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Demikian bincang prestasi kali ini. Saya Wita undur diri. Kita jumpa lagi dengan bincang prestasi selanjutnya. Salam sehat dan bahagia selalu. Bahwa warga binaan yang ada di wilayah Provinsi Banten ini sangat semangat dan menunjukkan keseriusannya dalam mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Seni dan Budaya ini. Setiap kita, tak terkecuali mereka sebagai narapidana, punya potensi untuk berkembang dan untuk terus dikembangkan. Ini membuktikan bahwa kita sebagai manusia, bahwa tidak ada ruang maupun waktu yang bisa membatasi kreativitas bagi seseorang. Ini dibuktikan dengan warga binaan Lapas kelas 2 Cilegon, walaupun dengan ruang yang terbatas, waktu yang terbatas, kan tetapi mereka mampu beradaptasi, mampu meningkatkan kualitasnya khususnya di bidang tartil Quran, sebab tilawatil Quran, sehingga mereka mendapatkan predikat nomor 1. Sesuatu yang ingin kami sampaikan luar biasa. Hari ini kami disuguhkan oleh pemandangan yang luar biasa. Daya saing mereka di dalam keterampilan membaca Al-Quran dengan segala pertimbangan jurinya luar biasa. Layak sekali untuk tampil, layak sekali untuk berprestasi. Tentu dengan bangga kami ingin mengatakan ini adalah hasil proses pembinaan teman-teman semuanya di UPT. Terbukti hari ini juara satunya akan kita kirim untuk mengikuti lomba tingkat nasional di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.